Aku makan dulu ya. Suka kepikiran nggak sih pas lagi momen kayak gini, rasanya pengen bangun bisnis aja gitu. Idenya mah gampang ya, tapi kita sering banget kelewatan suatu hal yang ternyata itu penting banget. Kayak hukum gitu. Padahal sebenarnya itu tameng utamanya. Bukan cuma formalitas, tapi yang nentuin apakah yang kita bangun itu benar-benar jadi milik kita. Atau bisa diambil orang lain. Kamu makan apa, Nah? Geprek. Sumpah ya, tiap aku itu ngeliat geprek, aku tuh jadi keinget sama satu kasus dari brand yang dari artis terkenal itu. Siapa? Tahu Ruben Onsu kan? Tahu? Nah, Ruben Onsu tuh kan ya namanya pasti udah terkenal banget di Indo kan. Apalagi Bensu itu udah identik banget sama namanya dia. Dan yang aku tahu, cabang gepreknya itu ada di mana-mana. Iya, tapi dia pas di pengadilan dia malah kalah tahu. Kenapa? Soalnya nama Bensu itu udah didaftarin sama yang punya ayam geprek Bensu miliknya Benny Sujono. Oh ya? Jadi ya kalau brandingannya kuat, kalau tanpa legalitas yang sah, mau apa? Baru tahu aku. Kan? Jadi kita tuh harusnya kalau mau punya nama merek lebih teliti lagi. Biar nggak sama ya sama yang lain. Iya. Nah, nyambung sama cerita ayam geprek tadi, ini nih alasan kenapa si Ruben Onsu itu bisa sampai kalah. Jadi, di Indonesia, sistem perlindungan merek itu pakai prinsip first to file yang ini. Simpelnya sih, siapa cepat dia dapat. Hukum kita tuh nggak peduli sama siapa yang lebih dulu jualan, sama siapa yang lebih terkenal. Jadi hukum itu cuma berpihak sama siapa yang lebih dulu lapor ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Makanya nih, kamu kan punya ide kayak gini, mending langsung didaftarin, jangan cuma disimpan jadi draft. Oh gitu, tapi bener sih kadang aku tuh takut banget kalau mau publish karya karena nanti takut dijiplak, tau gak sih? Tapi untungnya setiap kita upload karya kita itu langsung udah dapet hak perlindungan. Jadi itu bakal langsung otomatis ngidupin hak cipta kita. Cuman beda cerita tahu kalau ngomongin bentuk desain unik kayak gini. Nah ini masuknya ke desain industri. Jadi sebelum kamu untuk produksi masal ini wajib banget untuk didaftarin sebelum di-copy sama brand sebelah. Terus gimana kalau misalnya itu ngomongin soal penemuan alat yang canggih gitu nih? Kalau itu sih maksudnya ranah paten ya. Dan yang aku tahu kalau pendaftaran paten itu butuh waktu yang lumayan lama karena biasanya penemuan-penemuan itu tuh bakal diseleksi lagi apakah itu memang penemuan yang baru atau dia penemuan yang lama yang jiplak punya orang. Tapi kalau kamu misalnya punya resep keluarga atau resep masakan minuman nih, kamu tuh bisa pakai yang namanya rahasia dagang. Kamu tahu nggak rahasia dagang itu apa? Jadi contohnya itu kayak Coca-Cola. Jadi biasanya Coca-Cola itu nggak perlu daftarin rahasia dagangnya dia ke negara, tapi dia buat semacam sistem di mana dia ngelola biar resepnya itu tuh nggak bocor ke arah orang luar ataupun mungkin mantan-mantan karyawannya dia. Nah kalau kopi yang aku minum ini nih namanya kopi Kintamani. Kamu tahu nggak kalau nggak semua kopi bisa dibilang sama kopi Kintamani? Kopi itu bisa dibilang kopi Kintamani kalau dia ditanam dan juga dirawat juga harus sesuai sama standar petani di situ. Menurut kamu kopi Kintamani ini unik banget ya? Unik. So, dari semua hal yang udah kita bahas, pertanyaanku tuh satu, simple sih. Gimana caranya ngubah semua hal itu jadi uang? Jawabannya itu tuh ada di lisensi. Nah, jadi ibaratnya gini nih,
Misal kamu punya rumah, terus kamu sewain nih rumahmu. Atau enggak contoh lainnya itu kayak, misalnya nih, aku ngasih izin buat pakai merek, lagu, desain, atau mungkin paten. Nah, terus nanti aku nih bakal dapat royalti pasif dari sana. Nah, jadi hukum tuh sebenarnya udah ngebantu kita banget dalam urusan perjanjian lisensi. Gimana sih biar perjanjian lisensi ini tuh rasanya adil, sah, dan pastinya gak ngerugiin negara dong. Nah, jadi kekayaan intelektual atau HKI itu bukan sekadar embel-embel sertifikat yang bisa dipajang doang. Itu literally aset yang bisa kita puter. Oke, aku baru tahu jadinya. Jadi udah makin jelas kan? Kalau punya ide, jangan cuma disimpan atau dipamerin. Tapi amanin juga status hukumnya. Biar aset berharga kalian gak jatuh ke tangan orang lain.